Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi di acara edukasi online bersama GK Invest Cabang Semarang. Yang hari ini hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021. Nah, untuk siang kali ini kita akan membahas mengenai teknik trading yang menurut saya sudah tidak asing lagi lah ya untuk uh, di kalangan para traders, di kalangan para nasabah GK Invest, khususnya GK Invest cabang Semarang. Untuk teknik breakout, saya rasa juga sudah familiar sekali dan cuman untuk teknik breakout ini memang membutuhkan apa ya? Membutuhkan keberanian lah ya kalau menurut saya. Membutuhkan keberanian, membutuhkan kesiapan memang kalau misalnya harga melewati batas atas atau resisten ataupun harga melewati batas bawah atau support. Nah, itu dibutuhkan keberanian untuk open posisi. Nah, dan komitmen terhadap teknik breakout yang sudah dipelajari, sudah diterapkan di demo akun dan masuk ke dalam transaksi real akun. Nah, itu memang dibutuhkan memang mental yang kuat karena breakout ini beda dengan kita sell di atas, buy di bawah. Beda itu. Kalau breakout justru malahan harga naik melewati batas atas atau resisten, justru kita malah ambil posisi beli. Jadi beli di atas, kemudian kalaupun harga turun melewati support misalnya atau batas bawah, itu justru malah kita sell di bawah. Nah, itu memang dibutuhkan uh, keberanian dan mentalitas yang cukup kuat sekali untuk kita transaksi dengan menggunakan teknik breakout ini. Dan teknik breakout ini memang banyak karakter saya, banyak banyak tipe. Entah itu yang menggunakan indikator, entah itu yang non indikator, price action, kemudian hanya berdasarkan bentuk candle itu juga bisa digunakan. Contoh misalnya ada hammer atau morning star atau evening star. Nah, itu kita bisa open posisi ketika harganya berbalik arah. Nah, itu juga dibutuhkan keberanian di dalam open posisi karena biasanya mindset dalam trading itu jual di harga tinggi dan beli di harga rendah. Nah, tapi kalau teknik breakout ini enggak, dia justru malah follow mengikuti. Ketika harganya tinggi justru malah beli, ketika harganya rendah justru malah jual. Nah, tapi dengan syarat harus melewati kayak semacam resisten batas atas kalau yang buy ataupun support atau batas bawah untuk yang sell. Nah, jadi butuh suatu keberanian lah ya kalau menurut saya. Dan nanti di akhir acara nanti menjelang nanti setelah saya selesai, bukan di akhir acara sih, setelah saya selesai memaparkan materi, kita langsung nanti live trade kita lihat di MetaTrader 5 GK Invest. Nah, nanti kita cek untuk nick breakout, kemudian nanti kita juga ada kayak semacam indikator yang breakout yang cocok sekali diterapkan di emas. Nah, ini bagi Anda para penggemar emas, saya rasa tidak melewatkan waktu sih ya untuk kita nanti sampai akhir acara, nanti sambil kita lihat live trade, melihat di MetaTrader teknik breakout yang nanti akan bisa Anda simak. Oke, untuk teknik breakout yang pertama, breakout itu banyak sekali sih, banyak tipe. Saya membagi dalam beberapa karakter sih ya. Yang pertama berdasarkan support resisten. Jadi bagi Anda yang uh, sering memperhatikan batas atas, batas bawah, resisten 1, resisten 2, resisten 3, atau support 1, support 2, support 3. Nah, biasanya kalau yang menggunakan teknik berdasarkan support resisten ini biasanya lebih suka mungkin ada yang R1 atau S1. Nah, itu akan untuk planning untuk bertransaksi atau membuat trading plan ketika breakout melewati resisten tersebut. Atau Anda bisa menggunakan bentuk candle. Bentuk candle misalnya nih dalam beberapa jam, misalnya
suatu instrumen apa, trading itu berhasil atau mungkin dia membentuk kayak semacam, resisten ya kalau kita tarik garis. Nah, kita tarik garis naik trendline, itu mungkin bisa 2 kali, minimal 2 kali lah, 2 kali atau 3 kali atau 4 kali. Nah, begitu suatu saat dia dilewati untuk yang keempat kali atau kelima kali, nah itu mungkin kita bisa follow atau kita mengikuti arah. Nah, kita beli di harga tinggi. Nah, seperti itu. Jadi teknik breakout ini memang beli di harga tinggi, jual di harga rendah. Beda dengan, jual di harga tinggi, beli di harga rendah. Nah, itu kalau teknik itu kan mungkin kita bisa pakai yang overbought, oversold tadi ya. Jadi bisa pakai yang stochastic ya seperti itu, atau MACD ya seperti bisa digunakan di situ. Nah, di teknik berikut ini support resistance saya rasa sudah tidak, sudah familiar lagi bagi Anda semuanya para trader dari seluruh Indonesia. Itu memang dibutuhkan keberanian untuk kita open buy di harga tinggi ketika dia breakout atau menembus batas atas atau resisten ataupun menembus batas bawah itu juga, dibutuhkan keberanian untuk open posisi sell misalnya kalau menembus menembus, support batas bawah. Nah, untuk, menarik garis trendline pun kalau tadi ketika marketnya sideways ya yang pertama ya, stagnan. Dia kecenderungan, marketnya stabil, biasanya sih lebih banyak, muncul di euro pound sterling atau mungkin di, euro euro yen, nah itu sering atau euro Swiss, sorry USD Swiss, kemudian USD Japanese yen, nah itu sering muncul, market sideways, nah itu kita bisa tarik garis, kita bisa lihat market beberapa kali mencoba melewati suatu harga tapi gagal. Nah, tingkat kegagalannya tapi kita juga perlu lihat untuk time frame pun juga pengaruh. Kalau saya sih lebih cenderung ke H1 lah ya, time frame H1 jadi lebih, terlihat lah ya, terlihat untuk, H1 atau H4, minimal H1 bisa bisa kita gunakan untuk kalau misalnya suatu harga kecenderungan mungkin mencoba melewati, level tertentu. Nah, itu kita bisa open eee, open posisi ketika dia breakout ataupun ketika tren. Nah, ini juga cukup cukup, cukup saya rasa cukup oke juga sih ya, ketika marketnya tren tren turun atau tren naik. Nah, biasanya kita menjumpai hal ini ketika, market lagi rally misalnya, rally turun atau rally naik. Nah, itu memang dibutuhkan keberanian untuk, open posisi ketika market melewati garis tren yang sudah kita, buat. Nah, jadi dibutuhkan keberanian sih. Wah, ini sudah breakout nih. Nah, harus sudah melewati garis, garis resisten misalnya atau support. Nah, itu harusnya kalau kita komitmen dengan teknik yang sudah kita pelajari dan sudah kita terapkan, sudah kita riset, ya kita harusnya ya open posisi aja gitu. Cuman stop loss-nya pun juga kelihatan. Nah, kalau pas, resisten biasanya batas bawahnya atau level stop loss-nya kan terlihat di harga terendahnya itu kan. Itu bisa kita jadikan stop loss ataupun kalau dia sell misalnya, market lagi, rally naik. Nah, itu bisa digunakan harga yang paling tinggi untuk kita jadikan stop loss. Jadi saya rasa untuk teknik ini cocok untuk market-market yang pergerakannya lebar biasanya, kayak emas, kemudian, GJ, kemudian juga, GU, itu kan agak lebar. Nah, kemudian pair-pair yang lainnya yang pergerakannya per harinya itu range-nya dalam ring ring yang, cukup lebar, untuk biasanya terbentuk kayak semacam tren ini, nah kita sering jumpai teknik ini, gitu. Jadi paling enggak kita tahu lah ya untuk entry-nya di mana, nah gitu. Jadi, support resisten banyak sekali tekniknya. Nah, seperti ini pun juga, saya capture di pergerakan emas. Nah, ini beberapa kali dia memang melewati melewati kayak semacam trend line sideways, kita tarik garis, begitu dia breakout, minimal 2 kali lah ya, minimal 2 kali breakout kita ambil posisi beli. Nah, seperti itu. Jadi, stop loss di berapa? Stop loss sudah terlihat di harga yang terendah. Nah, batas bawahnya itu kelihatan.
atau resistennya ya, apa supportnya bisa kita jadikan stop loss untuk posisi buy. Begitupun kebalikannya, kalau misalnya market lagi turun, ya kita bisa tarik garis meskipun pakai 30 menit atau H1 itu kan terlihat. Jadi market beberapa kali sideways atau mungkin mencoba melewati level tertentu tapi masih mentok misalnya. Nah, begitu breakout, nah gitu kita bisa follow trend lah ya istilahnya, follow trend atau mengikuti tren sebelumnya. Kalau tren sebelumnya naik ya kita buy, begitu melewati atau menembus level tersebut, atau kalau misalnya trennya lagi turun dan melewati support yang sudah kita garisin, kita bisa ambil posisi sell seperti itu. Jadi untuk support resistance sih kita bisa menggunakan trendline juga bisa sih ya. Kemudian breakout pada berdasarkan pattern atau pola trading, pola grafik, sorry, pola grafik. Nah, di pola grafik itu harus kita apa namanya memahami sih ya, memahami dalam beberapa pattern itu perlu kita pahami. Jadi memang dibutuhkan ketelitian juga. Ada head and shoulder, ada inverse, ada double top, double bottom. Itu harus kita bentuknya pun harus kita paham. Kita tahu, oh ini membentuk inverse misalnya. Nah, ketika kita tarik garis untuk kita jadikan neckline, dan kalau misalnya dia sudah breakout atau melakukan penembusan, nah kita bisa ngambil posisi buy atau beli di situ ketika dia breakout. Nah itu jadi uh, untuk berdasarkan pattern ini pun juga memang butuh butuh keberanian juga sih untuk melakukan open posisi ketika market ini melakukan penembusan di garis neckline yang sudah kita uh, yang sudah kita garis, yang sudah kita tentukan. Nah, untuk pattern sendiri pun juga banyak banyak hal ya, ada head and shoulder, ada apa namanya triangle atau segitiga. Nah, dalam segitiga pun juga sering biasanya terjadi di suatu instrumen, entah itu emas, entah itu pound sterling, entah itu euro, Aussie itu sering membentuk seperti ini. Dan yen pun juga pernah USD Japanese yen. Kita bisa kasih angka lah ya, mencoba untuk melewati garis atau trendline yang sudah kita batasi. Nah, mungkin kita bisa pakai 1, 2, 3 atau bawahnya pun juga kita kelihatan. Batas stop loss-nya pun juga terlihat. Oh, stop loss-nya mungkin di uh, mendekati trendline support atau mungkin di angka kedua atau mungkin angka yang pertama. Nah, itu kan terlihat untuk kita ngambil posisi buy misalnya kalau penembusan di atas. Tapi kalau penembusannya di bawah kebalikannya, ya kita bisa batas stop loss-nya mungkin bisa pakai angka yang nomor 3 atau yang nomor 4 atau yang nomor 1 misalnya, atau mungkin yang nomor 1 misalnya agak tinggi. Soalnya kalau yang mungkin nomor 3-nya atau nomor 4 mungkin terlalu rendah. Nah, kita bisa pakai yang nomor 2 atau nomor 1. Jadi menurut saya kalau masalah stop loss-nya ini pun juga selera selera masing-masing juga sih ya, selera masing-masing karena biasanya tipe trader itu ada yang resikonya rendah, ada yang resikonya sedang, ada yang resikonya berani resiko tinggi maksudnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi bentuk pola pattern sebenarnya sih di GKNV juga kita ada pattern berdasarkan otomatis sih ya. Jadi bagi Anda yang mungkin sudah jadi nasabah, saya rasa sudah dapat layanan sih atas asalkan deponya mungkin di atas atau 25 juta. Nah, itu dapat layanan fasilitas otomatis. Jadi itu pun juga bentuk pattern-nya pun juga apa namanya, ada 16 pattern. Nah, itu juga bisa kita gunakan untuk trading juga kalau Anda yang benar-benar pecinta breakout. Nah, itu. Jadi keluarnya pun sehari ada sekitar lebih dari 100 kali lah ya. Karena dari semua produk yang ada di GK Invest ini kan ada forex, 27 pasang mata uang, kemudian ada indeks saham, itu ada sekitar 6 6 jenis indeks, kemudian ada komoditi ada 3 jenis, kemudian belum lagi CFD atau saham-saham Amerika.
Ada 33 jenis. Nah, itu dirangkum dalam auto chartis itu setiap hari sekitar lebih dari 100 yang keluarnya. Nah, banyak sekali. Jadi peluang yang bisa kita dapatkan juga banyak sekali. Nah, kalau yang di auto chartis, breakout di auto chartis pun kita bisa cek untuk akurasi. Nah, mau pakai akurasi yang di atas 70% atau di bawah 70%. Jadi terlihat semuanya. Jadi pola breakout teknik breakout ini pun juga kita bisa lihat berdasarkan pola grafik atau jenis pattern lah ya, jenis patternnya nih masuknya mana nih. Nah, itu juga pakai teknik breakout. Gambarnya pun juga terlihat jelas. Nah, itu bisa Anda lihat, bisa Anda cek sendiri ya, apa namanya, bagi Anda yang sudah dapat layanan auto chartis, buy-nya di berapa atau sell-nya di berapa, kemudian teridentifikasi kapan, itu terlihat semuanya di situ. Nah, jadi meliputi ada 16 pattern atau 16 pola grafik. Nah, gitu. Kemudian teknik breakout yang berikutnya berdasarkan indikator. Nah, ini berdasarkan indikator, saya rasa bagi Anda yang suka pecinta indikator, indikator analisa, itu banyak sekali di MetaTrader 5 GK Invest Indikator. Jadi Anda bisa pakai yang apa namanya, khususnya yang indikator yang berbasis tren ya, basis tren. Ada moving average, kemudian apa namanya, Bollinger juga bisa digunakan untuk tren, bisa digunakan untuk market sideways, ataupun bisa Anda menggunakan juga parabolik. Nah, parabolik juga berbasis tren juga sama seperti itu. Jadi banyak sekali indikator yang ada di MetaTrader 5 GK Invest yang berdasarkan tren. Nah, itu bisa Anda gunakan untuk teknik breakout. Nah, cukup menggunakan moving average pun juga bisa. Jadi moving average cuma 3 jenis. Nah, itu bisa digunakan untuk apa namanya, kita mencari level breakout. Nah, seperti itu. Jadi dan saya rasa untuk teknik menggunakan indikator breakout berdasarkan indikator ini pun juga apa macam-macam sih ya. Ada yang menggunakan untuk yang alligator. Alligator itu juga teknik breakout juga bisa diterapkan di situ. Nah, jadi asalkan kalau misalnya kita pakai stokastik misalnya untuk teknik breakout ya ini agak sedikit berbeda. Masalah stokastik kan kecenderungannya dia overbought oversold. Nah, jadi beda beda apa ya, beda karakter lah ya, beda karakter juga. Nah, jadi gunakan indikator yang berbasis tren untuk kita menerapkan teknik breakout ini. Seperti itu. Kemudian untuk batasan stop loss-nya pun juga terlihat kalau kita menggunakan moving average misalnya. Ada MA 50 high, MA 50 low, kombinasi dengan RSI. Nah, batas stop loss-nya pun juga terlihat. Misalnya menggunakan gabungan dengan support resistance juga bisa. Oh, ini supportnya di bawah nih, support satu di sini di harga terendah ini. Nah, kita bisa pakai support satu. Kalau mungkin support satu terlalu rendah, terlalu dekat dengan harga open, khawatirnya kalau begitu harga menyentuh, kemudian dia balik arah. Nah, katanya di situ. Ya, mungkin kita bisa pakai supportnya kedua lah yang sedikit agak rendah. Nah, begitu breakout buy, sinyal buy, kita bisa open buy dengan stop loss di S2 atau support yang kedua. Seperti itu. Jadi tinggal diatur jaraknya sih ya, stop loss-nya mau yang sedikit panjang atau yang medium atau yang kecil atau yang pendek maksudnya. Nah, stop loss pendek. Itu bisa Anda pakai di situ. Kemudian breakout berdasarkan waktu. Nah, ini berdasarkan waktu pun juga ada yang pakai trader. Jadi ada yang berdasarkan misalnya jam pertama nih, jam 00 sampai 02 misalnya. Cari harga tertinggi, harga terendah di berapa, kemudian begitu breakout harga tertinggi, pasang buy stop, breakout harga terendah antara jam 00 sampai 02 misalnya. Itu bisa pasang sell stop. Nah, take profit mungkin pakai 1 poin atau 2 poin. Biasanya di emas karena emas ini kan pergerakannya kan cukup apa ya, cukup cepat sekali ya untuk yang emas, pound sterling, GU, GJ itu kan juga cepat sekali. Itu memang cocok untuk teknik-teknik breakout atau EJ itu juga lumayan. Kalau
Kalau UJ sih atau USD CHF Swiss franc itu pergerakannya agak agak kecil, range-nya agak kecil. Jadi mungkin kurang direkomendasikan sih ya. Tapi ya bisa juga menggunakan apa pair UJ atau USD CHF, USD Swiss franc ini asalkan didorong oleh data ekonomi misalnya. Kayak mungkin menjelang non farm payroll atau mungkin menjelang suku bunga. Nah, itu bisa menggunakan teknik breakout, mungkin berdasarkan waktu juga bisa. Ada juga yang menggunakan per sesi misalnya, sesi perdagangan, misalnya sesi Asia nih. Katakanlah mungkin jam 00 sampai 07 atau 08. Nah, harga tertingginya di berapa, harga terendahnya di berapa. Kemudian memasang buy stop sama sell stop. Buy stop di harga tertingginya antara jam 00 sampai 08, kemudian pasang sell stopnya di antara jam 00 sampai 08. Itu pasang sell stop. Begitu open salah satu pending ordernya di cancel. Jadi cukup satu single lah ya, satu open posisi. Take profit mungkin Thomas ya 1 poin 2 poin sih ya, pendek nggak terlalu banyak. Itu juga ada yang pakai teknik itu. Jadi berdasarkan waktu juga bisa digunakan take profit, stop loss, kemudian diperhatikan, kemudian jam-jam sesi Eropa misalnya, dari jam 08 sampai 016, jam 08 sampai 16 misalnya, menjelang sesi Amerika buka jam 9 malam. Itu juga bisa. Jadi per 8 jam lah ya, per 8 jam bisa digunakan teknik breakout berdasarkan waktu. Nah, itu tadi teknik breakout yang saya kupas ada empat, kalau menurut saya ada 4 jenis saya, 4 jenis yang bisa kita yang bisa Anda gunakan, dan itu pun kembali lagi ke pribadi masing-masing karena teknik breakout ini memang tadi yang sudah saya sampaikan, kita memang beli di harga tinggi dan jual di harga rendah. Nah, tidak jual di harga tinggi dan beli di harga rendah kebalikannya. Karena teknik breakout ini lebih cenderung kita follow trend. Nah, kita mengikuti apa ya? Mengikuti arus, mengikuti tren sebelumnya. Jadi kalau trennya turun, kemudian sempat sideways sebentar, kemudian mencoba melewati supportnya lagi, nah baru kita sell di situ. Jadi sell di bawah. Begitupun kalau misalnya tren naik misalnya. Nah, di tengah tren naik, kemudian terbentuk sideways misalnya, lagi konsolidasi, kemudian dia kembali lagi menanjak lagi dan melewati batas atas atau resisten, katakanlah mungkin resisten 2 atau resisten 3. Nah, justru kita nggak sell tapi malah buy karena kita pakai teknik breakout. Nah, untuk yang indikator di sini yang ingin saya sajikan di sini indikator berdasarkan kita bisa gunakan di emas, khusus digunakan di forex juga bisa sih. Nanti kita cek di MetaTrader dan apa namanya? Ini saya share dulu di MetaTrader GK Invest. Nah, ini indikator bisa digunakan untuk teknik scalping bagi Anda pecinta scalping atau Anda yang menyukai menyukai teknik bukan teknik ya, bermain panjang lah ya. Anda yang menyukai suka main panjang atau long term itu pun bisa digunakan. Tinggal disetting time frame-nya. Jadi kalau misalnya Anda ingin bermain scalping, nah Anda bisa menggunakan di 5 menit. Kalau Anda ingin menggunakan sedikit agak medium, scalping, pakai TP stop loss, Anda bisa menggunakan di M30 atau H1. Nah, seperti itu. Contoh misalnya nih, ini sekarang yang saat ini lagi jalan ya. Nah, saya pakai time frame 5 menit. Nah, nanti Anda bisa mendapatkan indikator ini. Tapi ada syaratnya, term condition berlaku. Nanti saya sampaikan syaratnya, tapi kita lihat dulu nih indikator yang akan saya jelaskan. Harga running sekarang euro. Emas di 17.20. Ini lagi nanjak-nanjaknya nih. Nah, teknik ini teknik breakout. Seperti yang saya sampaikan,
sesi ini kita membahas mengenai breakout atau penembusan suatu level tertentu lah ya. Nah, garis hijau itu menunjukkan harga naik. Nah, garis merah menunjukkan turun. Nah, di manakah kita menentukan buy atau sell? Anda perhatikan, ketika harga, ini yang barusan lewat ini saya pakai 5 menit. Ketika harga terjadi kondisi seperti ini saya tulis saja ini ya. Ini harga tertinggi, kita pasang buy stop ya. Buy stop kita soalnya buy di harga tertinggi. Nah, jadi buy stop itu misalnya harganya belum naik nih, harga katakanlah masih di area, saya tutupi dulu ya, supaya Anda juga gampang pahamnya. Misalnya ini, nah gini. Cut. Wah kelihatan, tetap kelihatan. Misalnya nih, harga bergerak di sinilah, katakanlah dia lagi break low ya, lagi di bawah. Sebelum saya garis apa ya, yang ini kalau mau saya tutupi juga tembus ini ternyata nih. Repot juga ini kita warna hitam lah ya. Harusnya saya pakai slide ini. Nah ini, katakanlah harga lagi bergerak di bawah nih yang garis hijau yang terakhir. Nah, kita pasang buy stop itu ketika terjadi pergantian dari hijau ke merah. Nah, pergantiannya dari hijau ke merah itu kita pasang buy stop di level yang ini. Nah, ini di sini. Di garis ini kita pasang buy stop. Jadi kalau harganya turun, ini saya pakai anak panah aja lah ya kalau menjelaskan biar gampang. Ketika harganya turun, nah gini, turun sampai di sini, kemudian sempat naik sedikit. Saya pakai ini. Kemudian naik sedikit. Nah, di sini nih, set naik yang terakhir. Warna hijau keluar. Warna hijau keluar, oh berarti ini kemungkinan balik arah. Nah, begitu sudah keluar warna hijau, kita pasang buy stop di level ini. Ketika hijau terakhir, hijau menjelang perpindahan warna pink. Nah, ini kan di sinilah ya. Tuh warnanya kok ganti. Berarti ini saya kasih warna inilah. Nah, aduh malah nggak kelihatan. Warna apa ya? Supaya terlihat. Tuh nggak kelihatan ya. Udah nggak usah deh. Nah, ketika harganya turun, warna merah keluar, kemudian naik ada warna hijau sedikit. Nah, kita pasang buy stop. Buy stopnya tuh di harga ini, di harga ketika perpindahan inilah ya. Nah, perpindahan dari hijau ke merah. Nah, di garis ini kita pasang buy stop. Nah, garis ini kita pasang buy stop. Sebentar nih. Warna hijaunya kok terlalu nggak bisa kalem. Nah, ini. Kita pasang buy stop di level ini. Sekitar 17.14 lah ya. 17.14.42. Nah, ketika harga kembali naik, kita pasang buy stop. Nah, kemudian market naik nih. Naik dan melewati 17.14. Nah, ini kita hilangkan. Nah, ini kita breakout di sini, melakukan penembusan. Jadi otomatis kita sudah open posisi nih. Nah, ini. Balik anak panahnya. Nah, ini breakoutnya ini di sini nih. Nah, breakout ini kita ambil posisi pending order buy stopnya jadi open. Bukan ambil posisi. Pending order buy stop kita jadi open posisi. Berarti ini breakout. Nah, gini kan ya. Dia breakout. Market naik. Nah, paling enggak ya ambil 1 poin 2 poin lah ya untuk kita bermain scalping nih. Nah, ini bagi teman-teman, bagi para trader yang suka bermain scalping.
Ini bisa kita gunakan untuk scalping juga. Time frame-nya dikecilkan 5 menit. Nah, gitu. Kalau ada pertanyaan langsung ketik di kolom chat ya. Bagi yang di YouTube maupun yang di mana yang di klik meeting, itu langsung ketik di kolom chat. Kalau misalnya ada yang mau tanyakan. Nah, jadi harga turun, kemudian dia naik, kita pasang. Nah, ketika harganya naik ini warna hijau, kita pasang buy stop di sini. Penembusan breakout, nah, otomatis kita buy, otomatis buy stopnya jadi open, harga naik. Kemudian yang sebelahnya lagi nih, ya tetangganya nih. Di sini terbentuk garis lurus. Saya rasa pakai pakai ini ya, pakai lingkaran lah ya biar gampang menjelaskan. Bentar. Saya pakai cari lingkarannya dulu. Nah, hmm, nah inilah ya. Warnanya mungkin tak ganti warna biru. Nah, nah ini garis lurusnya di sini nih. Nah, yang di sini, nah nih, ini kan ya. Nah, ini kelihatan base stopnya di 17.14.46. Nah, ini base stop di sini yang ada lingkarannya ini. Mungkin lingkarannya saya tebelin lah ya supaya kelihatan jelas. Nah, jadi ketika marketnya, ketika terjadi perpindahan antara hijau ke merah, kemudian merahnya turun, kita pasang buy stop di harga ketika garis hijaunya itu lurus. Nah, garis hijau lurus itu di harga berapa tadi? 17.14.46. Nah, itu kita pasang buy stop di situ. Ketika turun, kemudian marketnya naik lagi, balik sini lagi, dan ini breakout nih. Ini breakoutnya saya close lah ya. Nah, oh, nah itu ketika marketnya naik dan melewati apa pending order kita di 14.46. Nah, kita bisa open harga naik. Profit lah ya, dapat. Nah, bagaimana kalau sell? Sellnya pun sama. Ini kelihatan di sini. Ketika terjadi pergantian atau perpindahannya di sini dari merah ke hijau, kita lihat garis merahnya yang lurus. Nah, di sini nih. Garis merah lurus. Nah, garis merah lurus di 6.080 lah ya, 608. Nah, kita pasang sell stop di situ. Otomatis kan akan ada garis seperti ini nih. Nah, kita tarik garis ini supaya gampang kelihatan lah ya. Yang ini tadi di sini. Nah, ini. Ini warna merah. Nah, saya tarik garis ini. Kita pasang yang di sini berarti sell stop. Nih. Sell stopnya di sini. Di harga inilah ya, di harga ini sell stop.
Oh ya, ini ada pertanyaan nih. Dari Bapak Syekh Moh Alim. Nah, oke Pak Syekh Moh Alim kita cek ya. Kita pakai indikator inilah ya. Ini sudah saya oret-oret ini. 5 menit. Kalau 5 menit, nah berdasarkan indikatornya barusan kita pelajari, emas 5 menit, ini masih naik nih. Paling enggak dia ngejarnya ke sini. Ke warna hijau yang terakhir. Nah, warna hijau yang terakhir itu di sini nih. Nah, 17.33. 17.33 ya. Ini kalau yang 5 menit. Kita lihat yang 15 menit. Nah, 15 menit ini sudah menunjukkan arah naik. Tapi karena kita pakai teknik breakout, nah ini saya hapus dulu. 15 menit pun juga bisa digunakan sih ya. Nanti kita cek. Nah, 15 menit, kalaupun dia naik, dia harus ke sini, ke 36. Jadi mungkin kita bisa pasang buy stop di 33, TP di 36 lah. Kita lihat yang 15 menit. Kemudian bawahnya, kalau misalnya ini dia turun, nah kita bisa pasang sell stop di garis lurusnya ini. Nah, ini. Nah, di sini. Ini levelnya di garis lurusnya perpindahan dari hijau ke merah itu 17.11. Dekat ya. Nah, ini. Di 17.11 dia ada yang ini. Nah, jadi sell stop di sini. Saya stop di 17.11. Kalau berdasarkan indikator yang barusan kita pelajari ini. Nah, ini. Saya stop. Kemudian buy stopnya di 17.36 kalau yang 15 menit. Kalau yang 5 menit 17.33. Kemudian kita pindah ke 30 menit. Nah, 30 menit ini pun juga sudah keluar warna hijau. Naik. Nah, bentar. Dia sudah keluar warna hijau, ini kecil. Kalaupun dia naik, itu levelnya di sini, targetnya ke 33 sama kayak 5 menit tadi. 17.33. Jadi kalau misalnya ini naik, paling nggak target ke 33 sampai 36 lah ya tadi 15 menit. Tapi, nah ada tapinya. Ini karena sudah muncul warna hijau, kalau misalnya dia kembali lagi turun, nah kita bisa pasang sell stop. Sell stop itu di sini ini. Nah, bentar. Nah, ini nih, sell stopnya di garis lurusnya ini. Garis lurusnya terjadi perpindahan warna dari merah ke hijau. Garis lurusnya itu berada di kisaran 17.13.28. Nah, itu bisa kita pasang stop di situ. 17.13 1713.30 sorry 28 1713.28 itu berdasarkan M30. Take profit ya kalau kita misalnya pakai pendek ya sekitar 1,2 poin lah ya. Jadi take profit di 17.12.28. Kalau kita sell stop di 17.13.28. Nah, tuh, jadi ini bisa digunakan untuk panjang. Kalau panjang sih memang kita bisa dapat rally lah ya. Rally yang lumayan panjang. Tapi ya itu, kita kalau yang sell ini mungkin ya kita sell di bawah. Kalau ini naik breakout, nah berarti kita buy di atas. Nah, gitu. Soalnya pasangnya buy stop sama sell stop. Nah, seperti itu. Dimas ini juga indikatornya cocok sekali.
Kemudian apakah bisa digunakan di forex? Bisa. Nah, kita bisa cek di forex. Nah, di sini ini ada breakout ini ke sini, ini profit lah ya, dapat 30 menit untuk USD buy, kemudian ini juga sell. Nah, ini sell. Nah, breakout ini kita pasang sell stop 1777. Nah, ini cuan ini. Dimas cocok. Kemudian kalau misalnya Anda ingin menggunakan di forex misalnya di GU. Bagaimana dengan GU? Kemarin GU turunnya juga lumayan cukup cukup tajam juga, naiknya pun juga cukup tajam. Jadi imbang. Kita lihat 15 menit. Nah, 15 menit terlalu banyak pergantian dari hijau ke merah, dari hijau ke merah, tapi kita bisa ngambil peluang juga nih. Nah, jangan khawatir. Mulai dari sini lah ya. Saat ini. Nah, ketika terjadi garis hijau lurus seperti ini, nah, kita bisa ngambil posisi bukan posisi, limit buy stop. Nah, buy stop di sini ketika warnanya merah. Nah, ini kesempatan kita pasang buy stop nih, yang garisnya lurus ini. Kemudian harga naik menembus melewati harga garisnya hijau ini, otomatis kita open. Nah, naik. Dapat ya profit. Berapa nih? 387 pip. Ya lumayan ya. Yang bawah turun. Nah, ketika warnanya jadi hijau, kemudian dia kembali lagi turun, otomatis kita memasang sell stop ya, sell stop di garis yang ini nih. Nah, dia kita dapat open di sini nih. Nah, makanya turun. Nah, kita cuan. Begitupun dengan sellnya yang ini. Kemudian naik lagi, pasang lagi buy stop. Untuk forex ya saya rasa 100 lah ya, kita pakai 100 sampai 150 pip lah ya. 5 digit. 5 digit berarti ya 100 sampai 150. Itu sudah lumayan. Kalau kita 0,1 lot ya sekitar $10 sampai $15. Ya, lumayan lah $10 sampai $15 lah ya. Ini temporary 15 menit. 5 menit terlalu kecil kalau terlalu cepat kalau menurut saya di pound sterling. Jadi mungkin pakainya 15 menit. Tapi ya kalau kita lihat cuan sih ya, dapat sih 10 menit. Paling enggak tapi minimal 15. Emas pun juga 15. Tapi bagi Anda kalau scalping ingin main lebih kecil lagi, dapat profit yang lebih kecil tapi sering, nah bisa pakai 5 menit. Di atas break even point katakanlah mungkin dapat $5, $3, $5 sih. Out keluar. Nanti cari lagi bar lagi yang keluar sinyalnya mana gitu. Entah itu emas, entah itu di forex juga bisa. Namanya juga main scalping sih ya. Mana yang memberikan momen profit kecil pun ya hajar gitu ya. Dapat. Nah, ini M30-nya kalau berdasarkan indikator yang kita pelajari ini GU keluar sinyal merah, warna merah, berarti kalau misalnya ini turun, nah persiapan ini turun, Anda pasang sell stopnya tuh di sini nih, di area ini. Oh jauh sih, 1.38.901. Nah ini, pas di sinilah ya. Nah ini, 1000. Saya kasih kursornya dulu. 388989. Saya tapaskan dulu. 1.3898. Kok 985 tuh. Nah, ginilah. 38896, 897. Nah, saya stopnya di sini. Untuk pound sterling. Masa saya stop. Mau dipakai di GJ juga bisa. Sama pemakaiannya. Nah, GJ bisa. EJ asalkan jangan USD yen ya. USD yen kecenderungannya sideways dia. Kita mungkin pakainya 30 menit. Nah, ini. Tapi bukan sideways juga sih, tapi ya sempat pernah dapat sih ya. Tapi kalau cenderung dia
Sideways ya mungkin kita 5 menit, 15 itu cenderung sideways. Tapi mungkin kalau 30 menit, nah itu bisa Anda gunakan. Seperti inilah ya. Nah ini terjadi pergantian hijau ke merah nih. Kemudian balik naik lagi warna hijau. Kita buy stop di garis yang lurus ini. Nah, garis yang inilah ya. Nah ini garis lurus kita pasang buy stop. Bagaimana kalau indeks? Nah, kita cek dojun. Bisa nggak ini indikator bisa dipakai di dojun? Di dojun juga sama bisanya. Nah, sebenarnya sih untuk semuanya bisa sih ya indikator ini. Itulah uniknya di situ. Dojun, kalau Anda penyuka indeks saham atau di Hang Seng juga bisa. Nah, ini di sini nih. Ini penurunan um, warna hijau, kemudian warna merah, kemudian warna hijau lagi, kemudian turun nih mulai warna merah. Nah, kita pasang sell stopnya tuh di area ini. Nah, ini. Tempat sini breakout, jadi open, profit nih turun. Lumayan turunnya. Ya ngambil 50 40 sampai 70 60 poin lah ya kalau dojun. Nih. Karena 15 menit nih. Jadi cari yang penurunan terakhir. Buy-nya pun juga dapat nih. Nah, di sini. Buy stop. Warna merah ini. Ini warna merah. Kemudian warna hijau. Nah, ini kan lurus. Nah, ini lurus ini kemudian terjadi peralihan warna merah. Turun nih kan. Nah, kita pasang buy stop-nya di sini nih. Nah, ketika mau ganti dari hijau ke merah, lurus. Seret. Begitu sudah pasang buy stop, harga turun, kita pasang buy stop, naik lagi, ya kita open nih di sini. Naik harganya, profit. Dojun ininya, dojun bisa dipakai. Tadi padahal kita bicaranya emas sampai dojun. Ya, jadi bisa dipakai untuk semua instrumen sih ya. Tapi kalau Anda pecinta emas, nah silakan bisa dipakai di emas, gitu kan. SAUSD maksudnya. Bisa dipakai di SAUSD. Nah, 15 sampai 30 lah ya. Kalau 1 jam terlalu lama nanti nggak open-open nanti Anda. Bukunya juga lama pendingnya. Tapi sekali open ya dapatnya ya lumayan nih. Gede-gede ini kan. Oh ini gede-gede nih. Ini terjadi pergantiannya di sini nih. Ini H1 saya pakainya. H1. Nah, kita cek di sini. Nah, ini kan terjadi pergantian. Nah, di sini terjadi pergantian dari merah. Ini merah dulu nih merah, terus ganti hijau. Nah, kan hijau naik. Nah, kita pasang sell stop di pergantiannya ini. Nah, garisnya ini. Pasang di sini nih. 1773,91. Nah, pasang sell stop di sini nih. Sell stop di sini. Nah, ini breakout di sini. Kita dapat breakoutnya. Kita pasangnya itu ya tanggal ini yang 22 ya, 22 Februari. Nah, opennya tanggal 25 selang sehari. Soalnya 1 jam sih ya, lama. Tapi begitu dapat yo, nah lumayan nih dapatnya. Kalau pas rally-an. Nah, sama dengan yang ini nih, barusan H1. Harga turun, warna merah, nah kan, turun, kemudian ada hijau kecil. Jangan sepelekan hijau kecil nih, momen. Kemudian otomatis kalau sudah warna hijau, pastilah kita pasang sell stop kan ya. Oh sudah warna hijau nih, berarti saya pasang sell stop di sini. Nih saya ganti nih. Nah, bentar. Set. Nah, di sini yang paling lurus. Nah, warna hijau di sini. Set. Nah, sorry, warna terjadi merah ke hijau. Kita pasang sell stop di sini. 1721,739. Open. Set. Profit kan kemarin turun sampai di 01 1701. Nah, dapat kan? Dapat. Sekarang marketnya naik. Warna merah. Nah, kita pasang sell stopnya di buy stopnya di mana? Di sini nih. Nah, di harga ini nih. 1730,91. Oh, tak kasih bocoran nih. 1730 1730,940 buy stop.
TP ya bisa ngambil 2 poin lah ya, H1 soalnya. 2 poin atau 3 poin. 1 poin pun juga boleh kalau misalnya Anda mungkin takut cuma naik sedikit terus kembali lagi turun. Nah, takutnya itu sepoin juga boleh. Yang jelas berdasarkan H1 indikator ini itu di 1730,940. Berarti pasang buy stop. Nah, buy stop di XAUUSD. Ya tunggu aja siapa tahu nanti malam atau besok Jumat pas non farm payroll. Nah, besok Jumat non farm payroll nih. Iya, besok Jumat kita non farm payroll, jangan lupa kita ada live trade, kemudian ada pengundian emas, lagi draw. Nah, bagi Anda yang sudah menjadi atau sudah mendaftar dan sudah masukkan deposit ke GK Invest cabang Semarang. Nah, khusus GK Invest cabang Semarang. Besok Jumat jangan lupa ikut live trade, kemudian sertakan nanti ketik login Anda di kolom komentar. Nanti akan kita verifikasi kalau cocok, oke, memenuhi syarat. Login Anda akan kita masukkan ke kotak undian. Nanti kan kita undi. Nanti akan ada kita ambil 2 pemenang. Nah, 2 pemenang yang akan dapat emas 0,5 gram lah ya masing-masing, lumayan lah buat ya investasi, buat tabungan. Jangan lupa besok lagi kita mulai lagi draw jam 8 karena non farm itu jam 20.30. Jadi kita mulai opening nanti jam 20.00. Tuh. Oke, yang apa namanya nih indikator ini ya, kita kembali ke materi, ke left trade ini yang di indikatorkan ini. Nah, indikator ini bisa digunakan di semuanya. Kalau mau dipakai di emas juga boleh, mau dipakai di forex juga cocok, mau di indeks juga cocok. Tadi sudah kita buktikan. Nah, gitu kan ya. Nah, bagaimana nih caranya saya mendapatkan indikator ini? Nah, oke deh. Jadi, bagi Anda, ada caranya nih. Term condition. Bagi Anda yang ingin mendapatkan indikator yang barusan saya sampaikan, syaratnya yang pertama, bagi Anda yang belum nasabah nih, belum nasabah GK Invest cabang Semarang, khusus cabang Semarang ya. GK Invest cabang Semarang, deposit minimal $2.000 atau 20 juta. Atau bagi Anda nasabah bisa melakukan top up 2.000 atau 20 juta. Nanti silahkan verifikasi ke sales Anda yang menghubungi Anda di GK Invest Semarang. Kalau sudah top up atau sudah deposit atau mungkin Anda jadi nasabah baru deposit $2.000 atau 20 juta. Nah, nanti tinggal menghubungi sales GK marketing GK Invest Semarang. Nah, nanti akan mendapatkan indikator tersebut. Dan penggunaannya lebih detail nanti akan saya sampaikan di seminar online selanjutnya di hari Kamis tanggal 18 Maret. 18 Maret itu berarti Kamis besok, Kamis besoknya lagi. Jadi 2 minggu lagi. Karena Kamis besok itu tanggal 11 hari libur. Kalau nggak salah Isra Mi'raj ya. Tanggal merah, jadi saya juga libur. Nah, nanti untuk penjelasan lebih detailnya lagi, itu nanti akan saya sampaikan di hari Kamis tanggal 18 Maret. Nah, jadi bagi Anda yang mungkin ini masih punya waktu 2 minggu, silakan berpikir kalau misalnya oke, Anda misalnya tertarik untuk mendapatkan indikator yang tadi saya sampaikan gratis, tapi dengan syarat bagi Anda yang belum nasabah, silakan melakukan deposit atau register di GK Invest cabang Semarang dan melakukan deposit sebesar $2.000 atau 20 juta. Bagi Anda yang sudah jadi nasabah GK Semarang, GK Invest cabang Semarang, silakan melakukan top up $2.000 atau 20 juta dari periode sekarang tanggal 4 Maret sampai nanti tanggal 17 Maret. Lama tuh kan. 4 Maret sampai 17 Maret itu berarti sekitar 13 hari. Nah, masih ada waktu 13 hari. Kemudian setelah Anda melakukan top up atau sudah Anda register, sudah deposit, akan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nah, nanti akan kita data, akan kita verifikasi, oke, memenuhi syarat. Nah, nanti
menjelang hari Kamis tanggal 18 Maret nanti akan kita bagi linknya. Jadi khusus bagi Anda yang sudah melakukan top up bagi nasabah 20 juta atau bagi Anda yang melakukan deposit atau register baru jadi nasabah baru GK Invest Cabang Semarang sebesar $2.000, nanti akan kita kirim linknya. Nah, setelah Anda kirim linknya, nanti tanggal 18 Anda ikut seminar lanjutan. Maksudnya lanjutan ini akan saya jelaskan lebih detail di seminar berikutnya. Oke, begitu. Silakan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang untuk registrasi online atau melakukan top up. Kalau sudah melakukan top up, nah nanti kita akan kirim link tanggal 17. Nanti tanggal 18-nya kita online khusus member yang sudah memenuhi syarat. Nah, memenuhi syarat nanti akan saya jelaskan lebih detail di situ. Oke, untuk tayangan ulang edukasi online ini bisa Anda lihat ulang lagi di channel YouTube GK Invest Semarang. Jangan lupa like dan klik loncengnya. Oke, saya rasa untuk edukasi pada siang hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semuanya. Sekali lagi term condition berlaku, disclaimer ya, sorry bukan term condition. Disclaimer, semua keputusan berada di tangan Anda, bijak di dalam bertransaksi, bijak menggunakan jumlah lot, diperhatikan equity supaya Anda menjauh atau mungkin menghindari margin call. Ya, paling enggak manajemen risiko harus Anda perhatikan. Oke, bagi Anda yang barusan gabung nggak masalah, bisa lihat tayangan ulangnya di YouTube channel GK Invest Semarang. Judulnya Breakout Channel Free Indicator The Best Breakout for Gold. Oke, saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest Cabang Semarang. Mohon pamit, ketemu lagi nanti tanggal 18 untuk penjelasan lebih detail mengenai indikator yang tadi saya sampaikan. Oke, selamat sore, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.